Roda kendaraanku membawaku kembali ke selatan Yogyakarta, wilayah Parangtritis yang penuh dengan pesona. Dan kali ini aku tanpa sengaja mengunjungi sebuah tempat yang sepertinya kurang dikenal bagi halayak umum, yaitu Pasarean Panembahan Seloning atau Selo Hening. Lokasinya tak begitu jauh dari area pantai Parangtritis. Namun, tak banyak data yang bisa ditemukan mengenai nama Panembahan Selo Hening ini. Keberadaannya seolah benar-benar tersembunyi atau disembunyikan. Dan berikut adalah kisah rakyat atau folklore yang bisa Senyum Indonesia temukan mengenai nama Panembahan Seloning atau Selo Hening. Berikut adalah saduran dari kisah folklore yang dituliskan Danu Priyo Prabowo dalam buku Antologi Cerita Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional di tahun 2004. Kerajaan Majapahit genting. Pasukan Demak sudah mengepung Majapahit dari berbagai sudut. Kaula kerajaan Majapahit banyak yang mengungsi keluar kota. Bahkan para pembesar dan bangsawan pun tidak ketinggalan melarikan diri mencari keselamatan. Dalam waktu tidak terlalu lama, kerajaan Majapahit akhirnya benar-benar jatuh ke tangan para penyerbu dari Demak. Keraton dan rumah-rumah rakyat dijarah dan dibakar. Ibu kota Majapahit menjadi lautan api. Di tengah situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, tampak seorang bangsawan Majapahit mengungsi bersama para pengikut setianya. Bangsawan itu bernama Selo Pawening. Untuk menghindari bahaya, ia dan para pengikutnya sengaja memakai baju rakyat biasa. Dengan baju sederhana itu, mereka berharap dapat terhindar dari ancaman musuh. Setelah sekian lama berjalan, akhirnya Selo Pawening bersama pengikutnya sampai di pantai laut selatan Parangtritis. Di tempatnya yang baru itu, ia dan pengikutnya segera dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya. Masyarakat di daerah Parangtritis hidup secara sederhana. Selo Pawening dan para pengikutnya melakukan hal yang sama. Sebagaimana penduduk di Parangtritis, Selo Pawening dan para pengikutnya juga melakukan pekerjaan bertani atau menjadi nelayan. Oleh karena bekerja keras, Selo Pawening dan pengikut-pengikutnya tidak pernah kekurangan makan ataupun kebutuhan lainnya. Dengan kelimpahannya, Selo Pawening kemudian dapat membangun sebuah padepokan. Di padepokan tersebut, Selo Pawening membina mental para pengikutnya. Pada hari-hari tertentu, secara bersama mereka memanjatkan puja-puji kepada Yang Maha Kuasa atas keselamatan dan rezeki yang diberikan kepada mereka. Tabiat dan tingkah laku Selo Pawening dan beberapa pengikutnya ternyata menarik simpati warga setempat. Di samping suka bekerja keras, mereka juga suka membantu dan menolong orang lain yang sedang menderita, baik karena kekurangan makanan maupun karena terserang penyakit. Sebagai seorang bangsawan Majapahit, Selo Pawening termasuk berbeda jika dibandingkan dengan bangsawan-bangsawan lainnya, karena kesaktiannya dan kepandaiannya mengobati orang yang sedang menderita sakit. Berkat kepandaiannya itu, ia banyak menolong orang lain tanpa pamrih. Bahkan, Selo Pawening kemudian diteguhkan sebagai seorang begawan atau guru. Sejak saat itu, ia dipanggil oleh banyak orang sebagai Begawan Selo Pawening. Pada suatu siang, Begawan Selo Pawening kedatangan beberapa orang tamu. Salah seorang di antara para tamunya itu adalah orang yang sedang menderita sakit, dan ternyata telah lama mengidap sakitnya, hingga badannya menjadi kurus kering. Begawan Selo Pawening lalu memperhatikan secara seksama orang yang sedang menderita sakit itu. Sebagai seorang sakti dan tabib yang berpengalaman, ia sering menyembuhkan orang yang sakit. Akan tetapi, kali ini orang yang dihadapinya benar-benar terserang penyakit yang sangat parah.
Begawan Selo Pawening menata diri untuk kemudian memanjatkan puja-puji kepada Yang Maha Kuasa di dalam semedinya. Hal serupa juga dilakukan oleh saudara-saudara orang yang menderita sakit itu. Tiba-tiba, orang yang sedang sakit parah itu menampakkan tanda-tanda kesembuhannya. Bahkan, sedikit demi sedikit ia mulai dapat berbicara dan menggerak-gerakkan tangannya. Menyaksikan kejadian itu, sanak saudara orang yang sedang sakit itu sangat bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kehebatan dan nama Begawan Selo Pawening kemudian dikenal luas setelah peristiwa itu. Kabar yang tersebar menjadi beraneka macam, bahkan ada pula yang melebih-lebihkan. Oleh kabar angin, Begawan Selo Pawening dikatakan mampu menghidupkan orang mati. Lama-kelamaan kabar tersebut pun sampai di Kerajaan Demak. Dan kisah selanjutnya mungkin sama seperti yang terjadi di tempat lainnya. Panembahan Selo Pawening atau Selo Hening yang masih memegang keyakinan lama, kemudian mampu dikalahkan oleh pendatang yang membawa keyakinan baru. Dan kisah-kisah seperti ini sangat lazim ditemukan. Di siang hari ini, aku terus memacu kendaraanku menuju ke arah Parangtritis. Namun kemudian aku sempat berhenti di tepian jalan untuk memastikan tujuan hendak kemana aku pergi. Namun ada aroma wangi yang berasal dari arah kiri jalan. Dan ternyata ada sebuah jalan yang entah menuju kemana. Aku pun segera masuk menuju ke jalan tersebut. Dan aku pun tiba di ujung jalan yang kemudian tampak sebuah rumah yang asri dan terdapat beberapa kolam di depannya. Aroma wewangian tersebut sepertinya berasal dari arah rumah itu. Dan aku pun segera memarkirkan kendaraanku dan berjalan menuju ke rumah tersebut. Dan lagi-lagi aku dikejutkan dengan kenyataan bahwa seorang bapak yang ternyata adalah juru kunci sebuah pasarean dan bernama Mbah Musio mengatakan telah menungguku. Mbah Musio pun kemudian mempersilahkan aku untuk mengikutinya. Aku pun segera diantar ke bagian belakang rumah Mbah Musio, melalui perkebunan dengan suara gemericik air yang sangat menenangkan. Sambil berjalan, Mbah Musio menjelaskan jika kami akan menuju ke sebuah pasarean. Pasarean tersebut merupakan pasarean dari Panembahan Selo Hening atau Selo Hening. Sesekali Mbah Musio yang usianya telah mencapai 78 tahun ini berhenti dan memegangi pinggangnya. Boyoan katanya. Mbah Musio juga mengatakan jika beberapa malam lalu ada acara yang digelar oleh sebuah pabrik terkenal di Yogyakarta. Pabrik tersebut pula yang kemudian mengecat bagian-bagian dari pasarean. Terlihat ada beberapa bangunan yang berada di dalam area komplek. Bangunan tersebut menurut Mbah Musio dibangun atas kebaikan hati salah seorang yang sering datang ke lokasi tersebut. Sebelum aku melakukan sowan, Mbah Musio meminta izin untuk membersihkan area lebih dahulu, biar lebih nyaman katanya. Berada di lokasi ini memang punya kenikmatan tersendiri. Suara debur ombak di kejauhan ditimpali desir angin dan suara gemericik air dari area belakang komplek pasarean, yang ternyata merupakan sebuah sungai kecil dengan air yang sangat jernih. Dan kemudian aku dipersilahkan Mbah Musio untuk melakukan sowan. Cukup lama aku berada di dalam cungkup Panembahan Selo Hening atau Selo Hening atau Selo Pawening.
Setelah dirasa cukup, aku pun berpamitan pada Panembahan Selo Hening. Terima kasih Sang Maha Gusti telah mengantarkan langkahku bertemu dengan keheningan yang sangat menenteramkan.